Baik, kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu ahlan wa sahlan kepada Bapak Camat Haji Malkan, Bapak Haji Malkan SIP MAP. Ahlan wa sahlan juga kepada guru kita Al Habib Gais Abdurrahman Assegaf. Di acara kedua, yaitu kita dengarkan ceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh Al Habib Gais Abdurrahman Assegaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an limardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan, hormati dan cintai segenap alim ulama, segenap tokoh masyarakat dan para pejabat, wabil khusus abang saya, guru saya yang sebenarnya udah lama pengen ketemu, baru ketemu di sini, kaget juga ya, karena alhamdulillah kita ini sama-sama punya hobi. Hobinya itu jadi pemburu Wahabi. Ya. Kiai Haji Dr. Khalilur Rahman LCMA. Yang saya muliakan orang tua kita yang barusan ceramahnya rasa umur 25 tahun, betul. Rasanya masih segar, betul. Semoga Kiai Haji Nahrawi Mukhtar sehat walafiat. Berkah rizkinya, panjang umurnya, dan selalu mendapatkan naungan ridha Allah dan nadrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Camat yang saya muliakan, Bapak Camat yang ganteng amat, semoga selalu sehat walafiat di dalam mengemban amanat sehingga bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Haji Samad, Bapak Haji Yasin, Bapak Makmun, segenap aparat, Bapak polisi, tadi ada juga dari TNI yang kita muliakan, muhibbin dan muhibbat, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan mahabbah saya. Kita harus benerin niat kenapa kita kumpul di sini. Ini nasihat buat diri saya. Kita harus tanamkan di dalam jiwa ini, kita duduk di sini hanya mau menyenangkan Nabi Muhammad. Karena tidak ada rumusnya di dalam agama, manusia lebih cinta diri kita dari Nabi Muhammad. Tidak ada rumusnya di dalam agama kita, kita lebih cinta orang tua kita dari Nabi Muhammad. Tidak ada rumusnya di dalam agama, anak lebih cinta kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan begini, Beb,
yang namanya mengucapkan selamat maulid itu bid'ah. Saya ingin sampaikan, yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun, selamat hari lahir itu Allah. Jadi bukan manusia. Itu kalam azali, kalam qadimun la yumalu sama'uhu. Itu kalam Allah Subhanahu wa taala, ngucapin selamat ulang tahun. Binnas artinya apa? Enggak butuh tafsir. Binnas artinya apa? Enggak butuh istimbat. Cukup ente buka terjemah, asal terjemahnya jujur, pasti akan diterjemahkan selamat ulang tahun. Buka surat Maryam ayat 15 dan 33. Di dalam surat Maryam ayat 15 dan 33, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, "Wassalamun alaihi yauma wulida." Selamat sejahtera bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Tolong dijawab, Bu. Bu, sehat? Jawab ya. Bahasa Inggrisnya selamat hari lahir itu apa? Happy. Happy. Allah bilang dalam Al-Quran, happy birthday Yahya. Allah bilang dalam Al-Quran, selamat ulang tahun Yahya. Terus ada yang nyeletuk, Beb, itu kan pada saat dilahirkan. Berarti tahun depannya nggak usah, tahun depannya lagi nggak perlu. Coba buka yang 33. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, wassalamu alayya yauma wulidtu. Selamat sejahtera bagi diri saya hari di mana saya dilahirkan. Artinya mentajdid ucapan, memperbaharui selamat, memperbaharui tahniah, itu adalah perintah Allah Subhanahu. Sekarang kita berpikir, di dalam Al-Quran itu tidak ada larangan secara langsung memukul orang tua. Yang ada kita tidak boleh mengucapkan kepada orang. Al-aqil ya'rif, orang berakal itu pasti tahu kalau ngucap saja nggak boleh, apalagi mukul orang tua. Orang berakal tahu apabila Nabi Yahya alaihi salam yang bukan Sayyidul Anbiya wal Mursalin diucapkan selamat hari lahir, apabila Nabi Isa alaihi salam yang bukan Khatamun Nabiyyin diselamati pada saat kelahirannya, fama baluka bi sayyidil wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih wajib bagi diri kita, lebih pantas bagi diri kita untuk mengatakan selamat ulang tahun ya Rasulullah. Lebih wajib bagi diri kita mengatakan ya Rasulullah, happy birthday ya Rasulullah, selamat ulang tahun ya Rasulullah, kami senang ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Kita di sini pekerjaannya macam-macam. Ada yang pekerjaannya ngerjain orang. Ada yang pekerjaannya dikerjain orang. Ada yang kerjanya ngumpulin slip gaji. Ada yang ngumpulin barang tambang, intan, emas, nikel, batu bara, petroleum. Banyak yang model begitu. Tapi tahu nggak, semua yang dikumpulkan itu, apabila seluruh dunia kumpulkan harta bendanya, tambangnya, itu nggak bisa ngalahin malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Muhammad, sampaikan kepada kaummu, sampaikan kepada umatmu bahwasanya karena Allah sudah berikan anugerah, sudah berikan rahmat, hendaknya mereka berbahagia, hendaknya mereka bersuka cita, hendaknya mereka bersenang-senang. Ini senang-senang dapat pahala, bukan cuma dapat pahala, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Silahkan kamu kumpulkan slip gajimu, tambangmu, hartamu, rumahmu, mobilmu, biarkan kami mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik dari semua itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Biarin orang di luar sana mau mengatakan kita begini ahli bid'ah, lihat hatinya kotor itu orang. Bagaimana mungkin ketika kita senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW kita dimasukkan neraka sama Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana mungkin ada orang membaca La ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah bersama-sama masuk ke dalam neraka. Bagaimana mungkin ada manusia berkumpul di satu tempat mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam neraka? Sampai Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengarang satu kitab luar biasa, Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Beliau kasih dalilnya, bantahannya, sekaligus 27 hadis yang mayoritasnya itu sahih dan hasan. Fal hasan fil hadis yuhtaju ka sahih. Hadis hasan itu bisa digunakan seperti hadis sahih, membuktikan bahwa perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kok kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Ada orang sholat, ada orang puasa, orang zakat, kalau di dalam hatinya, bahkan orang bangun masjid, bangun pesantren tahfiz, kalau di dalam hatinya tidak ada mahabbah sama Nabi Muhammad SAW, fahuwa munafik, maka dia orang munafik. Bib, pakai dalil kalau bicara. Taib. Kita lihat di zaman Nabi SAW ada orang bangun masjid, nama masjidnya Masjid Dirar. Itu masjid dibangun Masya Allah, ngalah-ngalahin masjid Rasulullah, tapi dibakar sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dibangunnya masjid itu justru untuk menghina Nabi Muhammad. Kita lihat di dalam Majma' Zawaid Al-Imam Al-Haythami, Nuruddin Al-Haythami, ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Para sahabat mengatakan, wih Masya Allah, ini laki-laki luar biasa, habis jihad bukan nemuin istrinya malah ke masjid. Apa kata Nabi SAW? Ra'aitu baina ainaihi saf'atan minasyaitan. Saya melihat di antara kedua matanya ada setan. Ditanya sama Rasulullah, ara'aita hinan tahaita ilal majlis wa ilal masjid laisa fi qaum khairun minni? Benar nggak waktu kamu datang ke masjid ini kamu menganggap tidak ada yang lebih baik dari kamu, padahal di masjid itu ada Rasul? Apa katanya? Naam, iya. Ini bibit-bibit orang yang keluar dari agama. Ini bibit-bibit orang yang bisa merusak NKRI. Ini bibit-bibit yang harus kita berantas. Dengan apa? Dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena hati ini kalau sudah dipenuhi dengan cinta Nabi Muhammad, tidak mungkin ada kebencian bahkan kepada makhluk apapun. Shallu ala Nabi Muhammad. Bib, Nabi Muhammad itu gimana? Nabi Muhammad itu hidungnya mancung, alisnya tebal melengkung, bulu matanya letik bu, nggak perlu pakai extension bu, nggak perlu pakai sambung-sambung, dagunya Masya Allah lancip, luar biasa, agak oval wajahnya Nabi, kulitnya ka'anna masigha min fiddah, seolah-olah ditempa dari perak. Lihat nih, saya punya cincin perak, mengkilat nggak? Glowing nggak? Kulit Nabi lebih glowing dari ini saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi kalau tersenyum dari gigi serinya keluar cahaya. Ibu kalau tersenyum yang keluar hawa naga bu. Shallu ala Muhammad. Nabi itu kalau marah tersenyum. Para sahabat tahu Nabi marah gimana? Mendeteksinya adalah keluar urat berwarna merah di sini. Matanya Nabi beda sama kita. Kalau mata Rasulullah SAW lebih besar bola matanya, hitam sekali, pekat. Kemudian ada sisa putih sedikit, di situ ada merah-merahnya. Ajib, luar biasa. Nabi itu keringatnya wangi, sampai dibotoli sama Ummu Sulaim. Saking apa? Pengen dapat berkah dan cintanya Nabi Muhammad. Pak, saya mau tanya, cinta istri nggak? Pernah nggak botolin keringat istrinya? Kalah cinta kita, kalah mahabbah kita. Kita mau ngomong doang. Kita cuma ngomong, jangan berpikir kita ngumpul di sini bisa membalas jasa Rasulullah. Siapa yang ngajarin begitu? Jangan berpikir kita baca sirah, bahkan ketika kita sudah melihat Nabi SAW, fil manami wal yaqadhah, kita sudah tahu Rasul. Belum. Terhadap diri kita saja kita tidak tahu. Ada 60 triliun sel dalam tubuh kita ini. Tahu kita? Tidak. Apalagi Nabi. Coba pikirkan, rahmatan lil alamin. Itu rahmat bagi seluruh alam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW jangankan keringatnya. Dalam Sahihul Bukhari ini Nabi SAW disifati oleh orang kafir. Ada orang kafir lari. Saya baru melihat fenomena sangat luar biasa. Apa yang luar biasa? Muhammad itu kalau meludah, ludahnya tidak pernah jatuh ke tanah. Pasti sahabatnya begini, ya Rasulullah, Rasulullah ludahi tangan saya. Bu, cinta suami nggak? Cinta nggak?
Mau nggak nadahin ludahnya? Sahabat begini, ya Rasulullah ludahi tangan saya. Wangi bu, ludahnya Nabi Muhammad. Kita sekarang lihat selebgram, followernya 50 juta, 60 juta, tapi nggak ada seperti Rasul. Rasul kalau lagi tahallul, rambutnya berjatuhan, ratusan sahabat rebutan, hampir bunuh-bunuhan untuk dapat apa? Rambutnya Nabi Muhammad. Bu, pernah nggak ngumpulin rambut suami? Buat apa? Disimpan apa dibakar? Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi itu kalau makan nggak pernah nyender. Makanya jomblo nggak usah sedih kalau belum punya tempat nyender. Nabi kalau makan nggak pakai senderan, ya kan? Terus Nabi itu sebelum makan berwudu, setelah makan berwudu. Beda sama kita Pak, Bu. Kita sebelum makan kentut, habis makan tambah kentut lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tuh paling suka makan semangka. Hebat, ajib, ada semangka, top. 2, paling suka makan kurma, nggak ada kurmanya. Kacang rebus ada, kurmanya nggak ada. 3, Nabi paling suka makan apa? Timun. Iya timun. Nabi suka tuh makan kurma sama timun. Buka Syamil Muhammadiyah. Terus Nabi itu paling suka minum susu putih. Panitia. Serak nggak sakit nah. Air putih, ya Allah Kiai, air putih Kiai. Ini Kiai Naroi datang jauh-jauh nggak dikasih susu. Panitia, cepetan beli susu sekarang. Mana panitia? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Orang tua nggak dikasih susu, dikasih air putih. Masya Allah jauh-jauh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi paling suka itu tahu nggak? Makan apa? Daging kambing. Gue pengen lihat panitianya yang mana sih mukanya. Mana ketua panitianya? Saya kemarin baru safari dakwah 14 hari dari Jambi ke Medan. Masya Allah ya. Jadi ada satu kampung tuh maulid paling terakhir, semua yang saya sebutin ada. Kaget saya. Timun ada, korma ada, semangka ada, susu putih ada. Wah akhirnya tuh saya tanya, ente kenapa tahu gini? Ana hadir kemarin maulid Habib, nyontek rupanya dia. Ada aja ya. Tapi antum saya kasih tahu ya, saya bersumpah demi Allah, kita beruntung banget. Saya kemarin ke Siantar, tahu Siantar? Siantar itu banyak BPK, Pak Camat, tapi bukan Badan Pemeriksa Keuangan, babi panggang karo. Itu kepala babinya dijejer itu. Saya masuk ke satu tempat, di situ Kiai Khalil, Kiai Nahrawi belum pernah masuk cucu Rasul satupun. Itu klaimnya orang situ, nggak pernah. Masjidnya kecil, tapi begitu kami ke sana cerita soal Rasulullah, orang pada jatuh, orang pada nangis karena rindu sama Nabi Muhammad. Masih banyak yang nggak kenal maulid. Ana dipanggilnya bukan Habib wala Ustadz, dipanggilnya apa? Pak. Ustadz habis begini pakainya, panggilnya Pak. Bukan gimana-gimana, artinya di dalam melabelkan sesuatu masih nggak tahu. Lah kita ini beruntung, pesantren di mana-mana, betul? Kita beruntung, majelis di mana-mana. Tadi Kiai Nahrawi jelasin keistimewaan kita duduk di majelis. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu kalau ngomong lembut, nggak pernah ngejek istri. Memang begini Pak, istri itu bawel, titik. Biar kata istrinya Habib tetap saja bawel, wajar karena laki-laki itu kosa katanya 7.000, perempuan 3 kali lipat 21.000. Mama, anak kasih tahu sama ente pada. Ini laki-laki habis di jalan, udah dia kerja capek, di jalan disalib sana, wah ngotot sana, ngotot sini, tanpa kosa kata, pulang ke rumah makanya nggak banyak ngomong. Tapi Pak, perempuan itu di rumah nggak ada teman ngomong, paling habisnya 1.000 komat kamit sendiri sama ngomelin tukang sayur, sisanya 20.000. Coba kita ilustrasikan, ada manusia tanpa kosakata ketemu sama manusia monster lah ya kan, yang punya 20.000 kosakata. Begitu masuk tuh laki, nah itu yang terjadi. Tapi saya kasih tahu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam nggak bakal ngejek istrinya. Biarpun istri itu kadang awal nikah kan segini, lama-lama dia sehat, gendut.
Lama-lama dia gendut. Tapi Nabi nggak pernah ngejek. Beb, gimana caranya supaya istri saya ini jadi istri yang soleha? Bu, kalau saya ditanya, definisi seorang istri adalah wanita yang bangunnya sebelum subuh. Kalau bangunnya jam 6, itu bukan wanita, bukan istri, tapi kambing bandot. Itu mah bandot. Harim bangun jam 6 apaan kayak begitu? Dada-dada no, bandot di belakang no, lihat no. Ya kan, sallallahu ala Nabi Muhammad. Iya, itu mah bandot, ya kan? Kalau emang dia nggak bangun nih Pak, kita punya jurusnya. Nih saya ajarin dah gitu. 3 nih, bisikin di telinganya nih pertama. Barang siapa bangun sebelum subuh tepat pada waktunya, maka akan dibukakan pintu-pintu mall. Nah, itu. Pasti bukan. Tapi kalau dia nggak bangun juga, bisikin di telinganya. Bila Israel. Nah, itu bangun. Tapi kadang-kadang emang setan menguasai. Nah ini pasti bangun. Mau istrinya Dr. Khalil pasti bangun ini. Istrinya Kiai Nahrawi pasti bangun. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Bangun nggak Bu? Bangun nggak? Tapi nggak bakalan pergi wudhu. Dia ke dapur ambil pisau. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, mau disayang suami nggak? Mau dicintain suami nggak? Mau dipeduli suami nggak? Kecil. Pertama, bangun sebelum subuh. Kedua, tumbuk jahe. Jangan ditaruh matanya, dicerek nanti ente. Kata orang Betawi itu masak air dadakan. Ambil panci, masak air. Jangan ambil dari dispenser, nggak resep itu mah, ya kan? Biar dia meletup sedikit, masukin tuh jahe. Habis itu masukin kopi kapulaga, masukin susu kental manis, habis itu masukin susu full cream, tapi jangan ultra milk, itu mah murah, yang agak mahal dikit. Apa Beb? Greenfield. Yeah. Habis itu ente pergi po ke Rawabelong, beli apa? Kembang 1 tangkai. Cari di marketplace gelas yang tulisannya you are my everything baby. Ya. Yeah. Gitu caranya, ya kan? Pagi-pagi suami belum bangun subuh, datengin. Nah ini kata kuncinya, bisikin di telinga dia dengan mesra. Assalamualaikum pangeranku pahlawanku. Kenapa pada kicep mukanya Pak? Nggak pernah ya digituin. Bu, kalau misalkan ibu protes sama saya, Beb, itu modalnya mah kebanyakan. Oh saya kasih yang lebih gampang. Modalnya cuma 2, pasti pada punya. Baskom sama air. Baskom sama air. Gimana caranya bisa bikin suami kita betah di rumah? Suami kalau lagi pulang ke rumah, ente masak tuh air, tapi jangan air raksa, mati suami ente. Masak air biasa, begitu hangat suami pulang, jangan ditanya mana mie ayamnya, mana martabaknya, udah belanja belum. Jangan, ente diem aja, nggak usah banyak omong. Copot itu sepatunya suami, sendalnya, ente cuciin kaki suami. Kenapa Pak? Pada bengong, nggak pernah ya? Kalau ente bikin gitu Pak, nggak sampai 3 bulan, nggak sampai 1 tahun, suami akan bilang gini, ayang gitu kan, ikut abang yuk, kemana? Beli gorengan. Tapi beli gorengannya ke Madinah sambil umroh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh akhlaknya pemaaf, nggak suka ngebales. Kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani di Fathul Bari, Nabi Muhammad itu kekuatannya setara 40 orang. Berarti kan kalau sekali tabok mati orang. Coba Nabi emosian kayak orang Ciledug, mati semua orang di Mekah. Abu Lahab, Muhammad ente tukang bohong, pak. Ente pernah nggak ditabokin 40 orang? Mati nggak kira-kira? Mati. Nabi bisa tuh bunuh 1 Mekah, tapi Nabi nggak mau bunuh. Diemin nama Nabi, orang ngejek. Ya namanya semut gigit gunung mah nggak kerasa. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Beb, kenapa di zaman sekarang umat ini kurang berkahnya? Karena nggak pernah nelpon Rasulullah. Hadirin hadirat, dengerin aneh nih baik-baik. Ana punya nomor teleponnya Rasulullah. Kalau ana
anak telepon pasti langsung jawab. Kepada diam, nggak percaya nih anak telepon ya, ikutin anak ya. Assalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Itu Rasul langsung sebut nama kita. Waalaikumsalam ya Ghais bin Abdurrahman As-Saggaf. Bukan cuma nama saya, nama ayah saya dibawa sama Rasul. Kalau kita sering nelpon orang, tuh orang seneng nggak? Lama-lama nih, bukan kita nelpon Rasul, Rasul nelpon kita. Paham ente? Nggak percaya? Nah ceritain. Kemarin anak keliling Sumatera, saya nggak mau sebut daerahnya di mana. Anak ketemu sama orang yang Masya Allah wali mastur. Umurnya baru 30-an. Umur 25 sudah doktor di salah satu universitas di Timur Tengah. 25 tahun sudah doktor. Ini orang punya cinta sama hadis Nabi luar biasa. Sama hadisnya aja cinta, apalagi sama Nabinya, nggak sembarangan nih. Jadi kalau dia ngelihat ada sanad Ali misalkan di mana kayak di Sudan, kayak di Maroko, kayak di Mesir, sanad Ali itu sanad yang perawinya sedikit. Misalkan dari Nabi sampai kita ada 20 nama. Tiba-tiba dia ngedengar tuh ada yang punya 15 nama di Uber, meskipun harus backpackeran, meskipun harus bekerja, uangnya dipakai buat apa? Buat traveling ke sana, meskipun susah makannya. Untuk nyari apa? Nyari hadis. Antum tahu? Dia dapat bisyarah dari kakeknya dalam mimpinya, dapat bisyarah dari Syekh Abdul Qadir Jilani, dapat bisyarah dari Nabi. Apa? Suruh bangun pesantren. Apa yang dia lakukan? Pasang flyer. Apa yang dia lakukan? Posting di Instagram. Dia jual rumahnya. Anaknya 3, istrinya 1, diajak tinggal di tengah hutan. Dengan cara apa? Dia bangun rumahnya pakai papan. Ente semua kalau nggak ngelihat nggak akan percaya. Tiba-tiba datang orang ngasih dia rumah 2. Rumah 2 dikasih. Lalu sama dia apain? Ditaruh rumah itu, dibiarin di tengah kota. Dia nggak mau tinggal di situ. Wa akhiratu apa? Ustadz yang ngajar di pesantrennya suruh tinggal di situ, nempatin rumahnya. Datang orang ngasih Mercy 1,5 M, dijual Mercy-nya, ditimpain ke pesantren. Datang lagi orang ngasih Pajero. Tahu Pajero? Bukan pasukan jenggot Rasul. 700 juta Pajero Sport dijual, pleng masuk pesantren. Sampai datang lagi orang ngasih Pajero, dia bilang gini. Orang itu bilang, ente boleh nih anak kasih, tapi jangan sampai dijual Ustadz, karena nanti ente nggak punya mobil akhir. Datang bupatinya, mau apa Ustadz? Dia nggak pernah kenal sama siapapun nih orang. Kalau bisa tuh dari jalan diperbesar. Ya Allah, jalannya digedein sama bupati. Itu lautan sawit dibelah. Ajib. Tinggalnya di rumah papan. Anak tidur di sana 6 jam. Habis mandi lagi. Habis mandi air mandi keringat panas. Panas luar biasa. Yang paling ajib salah satunya apa? Ada orang datang punya utang 35 miliar. 35 miliar. Itu duit semua, bukan monopoli. Duit semua tuh 35 M. Minta doain Ana. Didoain sama dia. Gak sampai 2 bulan lunas 35 miliar. Gimana caranya coba? Datang tuh orang ngasih cek, gak dibuka sampai tuh orang pulang. Kirain 100 juta, 200 juta, 2 miliar. Hadiah bukan wakaf. Ente pegang uang 2 miliar, pasti langsung ngelis janda Ciledug sama Karangtengah. Mana jandanya nih, ya kan? Ini kontrakin sebelah sono, ini kontrakin sebelah sini. Easy money, 2 billion, 2 miliar, masya Allah. Shallallahu alaihi Muhammad. Yang paling ajib, nah 2 miliar tuh dikasih ke pesantren lagi. Pernah suatu ketika dia butuh uang 500 juta. Ini ceritanya nggak sama orang banyak. Makanya kalau ada ikan paus, mancingnya juga jangan pakai cacing. Hati-hati kalau kita ketemu sama orang, jangan lihat dari penampilannya. Ente nggak tahu nih kayak Khalil ya. Mungkin biasa dia pakai sarung kayak begini. Kalau ente tahu kimahnya dia punya ilmu nih, nah, sudah ya. Beliau ini sangat berjasa di dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nggak sembarangan nih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kaget anak ketemu sama beliau nih di sini. Kaget, masya Allah, berkahnya Kiai Nahrawi ini. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ada yang transfer besoknya ke rekeningnya. Siapa yang transfer 500 juta? Rekeningnya sendiri. Gimana itu? Rekening
transfer ke rekening sendiri 500 juta. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu Nabi SAW datang yakozotan, ngelemparin burdahnya yang warna hijau. Buah apa sih semua itu? Buah cinta sama Nabi. Kalau kita mau mati-matian untuk Nabi, cinta sama Nabi, antum akan disenangkan sama Nabi Muhammad. Kami diajarkan oleh salaf-salaf kami Alu Abi Alawi untuk selalu nyambung sama Nabi Muhammad. Telepon Nabi Muhammad, selalu telepon Nabi Muhammad. Ada orang ngejek, ente salam sama Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ente bayangin Nabi Muhammad. Kalau ente nggak sanggup bayangin Nabi Muhammad, ente bayangin ente ada di depan makam Nabi Muhammad. Nggak sanggup juga, ente bayangin ente ada di Raudhah. Nggak sanggup juga, bayangin ente ada di Madinah. Susah kita buat emosi itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Habibullah. Itu mahabbah kita sama Nabi Muhammad yang akan menyelamatkan kita masuk ke dalam surga. Kita kenapa dimuliakan sama Nabi Muhammad? Kita umat yang nyelak, datang terakhiran masuk surga duluan, curang. Datang belakangan masuk surga dulu. Asal ente pada tahu, tukang becak Ciledug bakalan masuk surga duluan kalau dia beriman daripada ulama Bani Israel. Gara-gara siapa? Sholat kita yang belang bentong. Gara-gara siapa kita dapat kemuliaan ini? Kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya begitu jahat dan kotornya hati manusia yang nggak seneng sama kelahiran Nabi Muhammad. Ini riwayatnya nggak jelas, anak nggak tahu. Tapi sering seliweran, tapi bermanfaat juga anak sampein. Iblis itu nangis di 4 tempat. 1, ketika dilaknat sama Allah. 2, ketika diusir dari surga. 3, ketika turun surat Al-Fatih. 4, ketika Rasul lahir. Berarti kalau ada orang maulid dan terus ada yang nangis, dia bukan anak yang ngomong. Hati-hati. Penyakit ini jangan sampai menggerogoti kita punya jiwa. Ini masyarakat zaman sekarang, terutama perempuan, harus ketika ada peringatan hari besar Islam disemarakkan. Kenapa? Sekarang yang nyemarakin TikTok, yang disemarakan itu TikTok, ada challenge, ada tantangan. Pagi pakai jilbab, malam lepas jilbab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya mau tanya, ya akhwat, cinta Rasulullah? Jawab, cinta Rasulullah? Siap berkorban untuk Rasulullah? Kenapa yang dinyanyi lagu BTS? Ente gak konsisten sama cinta ente sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ikhwan cinta sama Rasul nggak? Sayang nggak? Kenapa masih main Mobile Legend ente? Bukannya sholawatan, main Mobile Legend. Sallu ala Nabi Muhammad. Wajah-wajah antum udah wajah-wajah prasmanan, anak nggak tega. Ya, ngelanjutinya anak nggak tega. Kalau cerita soal Nabi Muhammad SAW, sampai kiamat nggak akan habis. Dan kita ini yang ngerasa kita udah tahu Nabi Muhammad, kita ini cuma seperti pasir yang dilemparkan di samudra. Dan kelak nanti bahkan iblis akan mencari Nabi Muhammad, Fir'aun akan mencari Nabi Muhammad, kita umatnya akan mencari Nabi Muhammad. Senengkan Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, cintai keturunan Nabi Muhammad, cintai ulamanya Nabi Muhammad, supaya kamu bisa bersama Nabi. Semoga kita dikasih kehidupan yang barokah, biar bisa beli rumah sama mobil mewah, pergi hajinya ke Mekah, tawafnya depan Ka'bah, sa'inya Safa Marwah, mabitnya di Mina Muzdalifah, biar kita lontar jumroh ula, uso dan akobah, kita ziarah Nabi ke Madinah, pulang-pulang kita bikin kontrakan sama beli sawah. Anak istri suami soleh dan soleha, yang kenceng hidup istiqomah, hidup istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Udah naik doanya, udah naik doanya. Ini nggak bisa dicabut lagi doanya ini. Mohon maaf ya Bu ya. Pok, jangan sewot-sewot sama poligami. Sewot mah sama zina, sewot mah sama pacaran, ya kan? Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan sewot-sewot sama orang poligami. Kenapa? Balasannya adalah surga. Ntar dijawab sama dia, jalur surga bukan itu doang, Bib. Toib ya, insya Allah kita semua sehat walafiat, ya dikasih rizki yang melimpah, dan kita bisa berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada pepatah mengatakan lontong Padang tahu Sumedang, meskipun jarak membentang, Habib Ges tetap sayang. Ada lagi, ada ranting, ada kayu, I'm nothing without you. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Salawatan ya. Raqqat aynaya syauqan ولطيبة زرفة أشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Masjid Nurul Hikmah, kepada Kiai Haji Ahmad Nahrawi, kepada Dr. Khalilur Rahman, kepada Pak Camat, para pejabat yang hadir, teman-teman semua, para asatizah yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, akhwat ikhwan semuanya. Nggak apa-apa, misalkan nih nanti kita nggak ketemu lagi nggak apa-apa, tapi dalam hati kita nih harus punya perasaan nanti kita ketemu sama-sama di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin harus pamit karena besok subuh ada acara maulid lagi. Jangan lupa jam 2 siang besok di TV One, saya Habib Ahmad Al-Kaf, Habib Nabil Al-Musawa, Syekh Muhammad Jabir, Habib Ali Alatos, insya Allah akan live membahas maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di TV One. Kalau yang mau hadir silahkan pergi ke Masjid Agung Al-Azhar di Kebayoran Baru, Sisingamangaraja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan ada yang berdiri, simak sampai habis, sampai acara selesai. Jangan ada yang berdiri ketika saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan ceramah agama dari Al-Habib Ges Abdurrahman Segaf. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi hidup kita dan bisa kita amalkan untuk sehari-hari. Cara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhajirin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلك الحمد يا الله يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai acara pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau salah-salah dari saya. Diberitahukan kepada jamaah jangan pulang dulu karena kami dari panitia menyiapkan sedikit makan malam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan bubar ya, bikin holakon nanti ada kebuli panitia. Nabil Huda la tansani من شفاعة يا رسول الله على المصطفى المختار خير البرية يا رسول الله شفاعتي يا رسول الله على المصطفى المختار خير البرية يا رسول الله. وحيت حان الله تعالى hidupkan hati dengan cahaya Nabi yang mulia, Nabi pemberi penonton syurga, Nabi al-Huda la tansani min syafaati ya
Rasulullah. Di hari ini kami berdoa Allah mengucap nama Nabi yang mulia, bersihkan hati dari dosa, jauhkan diri dari neraka. Nabi Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Alal Mustafa mubtari khairil bariyati ya Rasulullah. Kumpulkan hamba dengan ridhamu Allah, jauhkan hamba dari siksamu, dekatkan hamba dengan rahmatmu, masukkan hamba pada surgamu. Nabi Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Alal Mustafa mubtari khairil bariyati ya Rasulullah. Syair ini syair sekali Allah, cucunya Nabi Hasan dan Husain, keturunannya di Quran, pengikutnya dibenci setan. Nabi Huda la tansani min syafaati ya Rasulullah. Alal Mustafa mubtari khairil bariyati ya Rasulullah. Dengan bismillah kami awali, alhamdulillah kami akhiri. Puji zat Tuhan yang maha tinggi, wahai ilahi